setiap perbuatan mereka itu harus jangan ulangi lagi. Ya, yang berikut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita memberi makna bagi pemimpin yang melayani pelayanan kita? Kalau menurut pemahaman agama, orang pelayan pada zaman sekarang ini masa digitalisasi, kita harus siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perkembangan era digital dan harus sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara kita dapat berjalan bersama dengan jemaat dan masyarakat? Jawaban kami, kita harus habis berpikir sepenentukan ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing juga sebagai pelayan. Contohnya kita di desa kita sebagai hamba Tuhan, kita bekerjasama, misalnya ada kegiatan baik tidak kerohanian masyarakat, kita bekerjasama dengan pemerintah desa. Demikian pula pemerintah desa bekerjasama dengan kita, apalagi kita dengan gereja yang ada di desa ini, di desa Bondowoso. Ya, kepercayaan seluruh itu sementara waktu pada masyarakat dan jemaat-jemaat yang ada bisa kita atur dengan baik. Yang dapat saya sampaikan, dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan shalom. Silakan, perkenalkan nama saya. Explorasi
sekaligus tepuk tangan. Terima kasih. Berikut kolom. Coba lihat ini anak kan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang tentang nasihat Paulus dari bacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Ya, di sini kami mengambil satu bagian dalam pembacaan kita yang ayatnya yang ke-11. Di sini berkata, penatua yang baik, pimpinannya akan berhati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah. Ya, dari bacaan yang sudah kita baca pada saat ini, kelompok 2 kami menyebutkan bahwa sebagai pengikut Kristus, baik sebagai jemaat maupun sebagai penatua, hendaklah kita saling menghargai atau menghormati siapapun yang menjadi pemimpin, baik yang ada dalam gereja kita masing-masing ataupun dalam organisasi yang kita ikuti, tanpa memandang apakah dia lebih muda daripada kita ataukah dia lebih tua daripada kita, tanpa memandang statusnya apapun itu, tetap kita harus menghargai pemimpin kita. Dan sebagai seorang pemimpin, ya terkait dengan seorang pemimpin, Paulus juga menasihati kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Di sini bagian D dikatakan seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, baik, terima kasih telah jawaban kami untuk soal atau pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Evan. Evan dua toh? Soal nomor 2, bagaimana kita memberi makna pemimpin yang melayani yang kita? Jawabannya, perkembangan digital dalam terwujudnya digitalisasi dan membawa perubahan yang positif di segala bidang, termasuk di dunia kerja. Dalam menghadapi kesiapan digital, para pemimpin dari berbagai perusahaan atau organisasi di seluruh dunia dituntut untuk memiliki kemampuan digital dan inklusif. Digital inklusif bukanlah seorang yang ahli dalam merakit komputer, mengoperasikan komputer, hingga programmer. Namun digital inklusif adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era digital sehingga mencapai target dari organisasi atau perusahaan. Sebuah kutipan yang diambil dari buku Leaders of a New Planet yang ditulis oleh Guntur Saruna Narayana, turangan dari yoga suara yang merupakan bagian dari keluarga Dayaluna. Untuk menjadi pemimpin di dunia yang baru, Anda harus mulai dengan diri Anda sendiri sebelum menjadi pemimpin bagi banyak orang. Kutipan tersebut mengingatkan pentingnya seorang untuk memiliki leadership skill dalam kurung kemampuan kepemimpinan di era digital sebelum menjadi pemimpin bagi semua orang. Individu perlu belajar mengenal diri dan memimpin diri sendiri. Terima kasih atas pertanyaan saya akan berdoa selama kita. Karena bagaimana cara agar kita saling berjalan bersama sebagai pemimpin dan jemaat. Memahami mengenai dasar tentang berjalan bersama Tuhan, berfokus kepada Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Artinya berjalan bersama Tuhan, melangkah dalam iman dan persatuan dengan Tuhan sebagai kita. Kemudian terjadi kita akan berjalan ke arah yang benar dengan berfokus kepada Tuhan dan mengikuti firman. Ya, kita beri tiga orang yang sangat luar biasa. Berikut kelompok, silakan. Cepat. Kalau
ayat 17 sampai 25. Hasil diskusi kami yang kami dapatkan dari yang kami mengerti dari ayat ini. Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa ucapkanlah perjanjian ini tanpa bersangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu kepada pihak. Janganlah kau terburu-buru berpandangan di atas sesuatu, merupakan taat atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Kecuali seperti ini, kita itu tidak boleh mengambil keputusan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Jadi jangan sampai istilahnya menuduh hal-hal yang negatif. Hasilnya kita bersama itu kayak kita selalu bersama turun yang negatif, padahal belum tentu negatif, ada maksudnya sendiri. Dan juga jangan maksudnya terbawa, jangan sampai kita bawa ke dalam dosa orang lain. Ini seperti kayak contohnya itu kayak teman-teman, ada teman kita, ada teman kita yang memakai obat-obat terlarang, itu kita boleh berteman, tapi kita tidak boleh ikut jatuh ke dalam dosa. Sekian yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memberi makan pemimpin yang melayani di era digital. Jawaban kami, kita memberi makan pemimpin yang dapat memanfaatkan era digital dengan baik, bijak dan benar, dengan mengamalkan nilai-nilai firman dengan konsep digital yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti kayak mengikuti sosial media yang berbau Tuhan. Contohnya kayak subscribe, kita selalu membaca. Oke. Yang ketiga bagaimana cara supaya kita bisa berjalan melayani bersama warga jemaat. Hasil kelompok kami yang di belakang itu tadi, bagaimana caranya kita bisa berjalan bersama warga jemaat. Kita itu ambil dari dua ayat, di ayat 17 sampai ayat 23. Di ayat yang ke-17 dijelaskan bahwa kita itu harus saling menghormati antar satu dan lainnya. Dan yang ayat 23 dibilangkan kita itu tidak boleh tidak boleh hanya minum air saja. Nanti kita harus campur dengan anggur, menambah anggur sedikit supaya pencernaan lancar. Artinya kita harus bergaul agar tidak membawa suatu sisi dan kita bisa mengenal warga jemaat ini satu dengan yang lain. Sekian dari kelompok kami. Selamat malam. Terima kasih. Demikian kelompok. Iya, saya bangga dari jawaban-jawaban yang ada ya, dari bapak-bapak dan ibu kita tadi, kemudian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu berarti ada keseriusan. Ya. Adakah pertanyaan yang disampaikan sehubungan seperti apa yang saya katakan tadi, apa yang disampaikan oleh kelompok bapak penatua yang tadi sudah disampaikan? Adakah pertanyaan? Katakan kalau ada, kalau tidak pas. Pas? Kita dihapus dua kata. Kalau penatua dan kemudian berikut kelompok 1. Dari jawaban dari kelompok 1, adakah pertanyaan yang mau dikemukakan oleh teman-teman dan
Jangan juga dibikin-bikin pertanyaannya ya. Pas? Oh, belum semua, baru kelompok 1 yang jawab pas. Ada pertanyaan? Pas. Nah, begitu sudah. Adakah pertanyaan untuk kelompok 2? Pas. Kelompok 3, adakah pertanyaan dari jawaban yang diberikan oleh kelompok 3? Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu Jaga, kemudian dari kelompok 1, 2, ataupun ada Bapak Brenda yang menyampaikan tentu berkaitan dengan hal ini, dengan penuh kasih saya mengundang saya bersahabat yang memainkan dan tidak sombong. Ya, silakan Pak. Aduh mati logat. Tidak sampai panas semua malam Dengar ini Bapak Tata. Tetap legal. Kita beri tepuk tangan. Tidak mempersulit itu, maksudnya orang itu mempersulit orang, bukan mempersulit orang berkelompok. Kisah kok pantai Bacaan yang dari dasar ini berbicara tentang seorang pemimpin yang dimana pemimpin itu haruslah hidup saleh dan kemudian hidup suci, hidup kudus. Maka ketika dia akan menjalankan ketiga hal ini, maka kemudian dia layak untuk dihormati 2 kali lipat. Jadi itu yang kami ambil. Dan kemudian yang kedua tentang bagaimana pemimpin di era digital sekarang, yaitu mampu berkomunikasi. Tadi teman-teman sudah berkomunikasi dengan luar biasa, memperhatikan diri. Memang ada sedikit getar-getar tadi suara, tetapi itu suatu langkah yang luar biasa yang dimana kita tampil. Kemudian pikiran terbuka. Ketika kita ada di era yang sekarang yang luar biasa dengan banyaknya hal-hal, banyaknya media sosial, kita juga tidak boleh menutup diri terhadap hal tersebut. Kita hanya boleh menutup diri terhadap hal-hal yang jahat. Terbukalah terhadap segala sesuatu. Kayak TikTok itu boleh, tidak apa-apa TikTok toh. Kita menari bersama-sama tidak apa-apa. Jadi kita juga jangan alergi terhadap hal-hal yang demikian, karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kemudian tanggap terhadap perubahan. Jadi ketika perubahan zaman, kita juga dapat menyesuaikan diri. Saya contoh dalam kehidupan kita beribadah sebagai pemuda, tentunya penuh kreativitas. Tidak harus juga menonton tata ibadah itu terus dia kemudian kreativitas pemuda tidak bangkit, sehingga kemudian buatlah perubahan yang sesuai dengan zaman, sehingga ibadah itu bukan hanya sebagai seperti ritual, tetapi juga hal yang mengasihkan. Ya seperti demikian. Yang terakhir, berani ambil risiko dalam era sekarang. Jadi ketika memang bertentangan dengan era, tidak apa-apa kita dobrak, karena memang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi bagian kita sebagai pengikut Kristus. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa berjalan bersama, atau bagaimana pemimpin itu supaya bisa bersama, bisa melayani, maka milikilah sebuah kepekaan dan rasa kepedulian. Itu yang paling utama. Kalau kita peka terhadap orang lain, peka terhadap mereka yang membutuhkan, kita peduli, kita ikut ambil bagian, bukan lagi tentang diri saya, tetapi tentang mereka atau tentang kita. Sehingga kemudian ada sebuah kebersamaan dan rasa saling memiliki. Saya kira itu saja dari hasil tata-tata. Terima kasih luar biasa. Jadi malam hari ini kita sudah memperoleh pencerahan, ya. Pemimpin, ya, dicari pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Dan perhatikan, halo,
Nah kalau saya punya basic ini, kalau ada yang sebentar bicara, nanti saya kasih kesempatan dia bicara. Siap. Jadi kalian ini bukan calon pemimpin. Beri aplaus tepuk tangan. Kalian ini sudah pemimpin di era digital ini. Perhatikan, jari-jarinya lincah sekali. Gimana Bapak Pendeta tua, Ibu Pendeta tua juga perhatikan. Bapak Pendeta juga toh? Nah, pemimpin bukan nanti tapi kini. Saya berani katakan itu. Karena itu hendaklah kalian memperhatikan bagian perikop tadi supaya kalian bisa dihormati seperti Pak Pendeta katakan tadi. Berapa kali lipat Pak di perikop tadi? 2 kali lipat. Itu kalau kalian tidak memberitahukan kan orang kasih orang atau siapa lain dia jadi digital, ya tak? Dia tidak jadi digital, tapi jadi contoh, jadi teladan. Kita tidak harus bertanya Pak Pendeta tua dia, ya itu. Jadi di era disrupsi, era digital, sudah saatnya kalian bangkit menggunakan media yang ada ini supaya media yang ada ini bisa membawa evangelion. Apa itu evangelion? Kabar baik, berita selamat, berita sukacita, jangan berita hoax. Ya kan? Sekarang banyak yang hoax. Anda mendapat hadiah. Kalau DP apa di situ bilang makan gitu hadiah. Nggak usah dilayani kalau kalian layani. Kalian dihack lagi kamu punya FB dan lain sebagainya. Itu. Jadi era disrupsi, era yang serba digital ini. Arif dan bijaksana. Filter juga itu, ya. Karena ada yang porno aksi, pornografi. Kalau itu saja kalian masuk kamar, ya, ada yang begitu. Lain dari ini berkobar. Itu saja sebelum tidur, itu saja dilihat. Bagaimana menjadi pemimpin? Jadi contoh gimana? Ibu bapak yang ada. Kalau ada anak begitu, dia terus di kamar saja di era disrupsi, ya. Perhatikan, nah, ada bikin apa, nak? Itu sudah melakukan anak ke dunia maya, ya, di Dumai, ya, dia sudah ke Dumai. Ya, yang begitu harus di stop. Ya, bila perlu belum laku. Kalau sudah suami istri ya boleh, ya tak? Filter. Kemudian ada kepekaan juga. Di mana kita dalam kebersamaan, dalam melayani, dalam kehidupan berjemaah, dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak Penatua kita, luar biasa. Kita beri aplaus tepuk tangan. Bapak Pendeta tadi juga menjelaskan itu, luar biasa. Kalian juga luar biasa. Kelompok 1, beri aplaus tepuk tangan. Kelompok 2, beri aplaus tepuk tangan. Kelompok 3 beri aplaus tepuk tangan. Itu berarti belajar terus belajar. Jadi murid Yesus tidak pernah tamat belajar. Ya, kalau di dunia pendidikan, oh dia sudah S2, ada surat tanda tamat belajar. Ya kan? Begitu tuh ada yang Pak Guru, Ibu Guru sini. Ya, seperti itu tuh Bu Guru. Nah, tapi kalau dalam kehidupan kita sebagai kemuridan menjadi murid Yesus, pemimpin dalam kehidupan ini, pemimpin yang melayani, ya tidak pernah tamat belajar, belajar terus dan belajar. Kuasai iptek, jangan iptek yang menguasai kita. Seperti itu. Kalau iptek sudah kita kuasai, apapun yang terjadi
dia tetap ada di bawah kontrol kita, bukan dia yang kontrol kita. Karena itu dalam generasi hebat yang ada, terus berjuang, jadilah pemimpin yang melayani. Bapak Ibu yang ada, yang sudah ya nanti tidak lama pensiun ya, pasti melepaskan obor untuk apa itu estafet kepada kalian. Selamat berjuang, jadilah pemimpin yang melayani di tengah-tengah kehidupan gereja, bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jangan seperti katak di batang burung, miliki nation building. Kalau saya biasalah bicara tentang nation building, terkadang dia cuma berkutat di bawah apa saja, tidak belajar tentang apa founding father kita sudah buat. Dan kita juga harus melakukan apa yang dapat kita lakukan di era kemerdekaan ini, sehingga nation building kalian menjadi nation building yang tangguh, ampuh, kemanapun pergi, di desa, di kota, kita terus bawa NKRI harga mati. Ya, Tuhan akan terus memberkati kita. Shalom. Damai di hati. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Yes. Saya bisa katakan belum semangat ini pemimpin. Apa kabar? Baik, luar biasa. Yes. Saya semangat. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Ya, bukan saya promosi, di era digital ini saya ada YouTube Bapak Ibu yang menggunakan digital yang